ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, saudara dan saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada Jumat sore untuk waktu Arab Saudi, di mana insyaallah pada kajian sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar 55 faidah seputar Arafah. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah membahas 15 poin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bagi kita untuk menyelesaikan ya poin-poin sisa-sisa poin yang ada ya, dan masih banyak. Ya, semoga dimudahkan untuk menyelesaikannya. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung mulai saja. Ya, di antara 50 faidah, ya, di antara 55 faidah seputar Arafah adalah kita masuk ke poin yang ke-16. Penyusun itu Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah wa saddada khutahu. Dia mengatakan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maksudnya apa ini? Ya, faman a'taqa raqabatan a'taqallahu raqabatahu minan nar. Siapa yang memerdekakan seorang budak, ya, maka Allah akan memerdekakan dirinya dari api neraka. Wal iktsaru min dzikrillah bi tahlil wa tahqiq tauhid yu'jaru alaihi al-muslim bi ajri ar-riqab. Dan memperbanyak berzikir kepada Allah dengan kalimat tahlil, ya, dan mewujudkan tauhid, ya, kalimat tahlil la haula wala quwwata, yaitu yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka seorang muslim, ya, dia akan diganjar dengan pahala itu dimerdekakan, ya, seperti memerdekakan budak. Wa itqur riqabi yujibul itqa minan nar, dan dimerdekakannya budak, ya, ini konsekuensinya adalah dimerdekakan dari api neraka. Ya. Maksudnya apa sih seputar memerdekakan ini? Ini ada pada poin ke-17-nya. Fasyahadatu tauhid ta'dilu itqar riqab, ya. Persaksian tauhid, ya, syahadah tauhid, di mana ini adalah sesuatu yang begitu penting di dalam Islam, ya. Kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengamalkannya, ya, kemudian memurnikan dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, maka ini keutamaannya sangat besar di dalam Islam. Nah, persaksian ini ta'dilu itqar riqab, ya, senilai dengan memerdekakan budak-budak, ya. Alladzi yujibul itqa minan nar, yang mana ini konsekuensinya adalah dimerdekakan dari api neraka. Ini hadis keutamaannya, ya. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat tahlil ini, kalimat tauhid ini, ya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari sebanyak 100 kali, ya, baik di pagi hari atau sore hari, ya, dia rutinkan, kanat lahu adla asyri riqab, ya, maka itu senilai dengan memerdekakan 10, ya, budak, ya, 10 orang budak, ya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dituliskan baginya, ya, sebanyak 100 kebaikan, wa muhit anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapuskan, ya, baginya akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Ini diantara keutamaannya. Dan pada hari itu, ya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, ya.
Ini ada kelanjutan. Nah, intinya adalah orang yang mengucapkan kalimat ini, ya, mewujudkannya, ya, dia murnikan lillahi ta'ala, ya, dia jaga kalimat ini, maka dia di antara faedahnya hal tersebut akan senilai dengan memerdekakan 10 orang budak. Ini menunjukkan ketika dia mendapatkan keutamaan ini, maka dia akan dimerdekakan dari api neraka. Ya, dirinya akan dimerdekakan, ya, dari api neraka. Keutamaan yang begitu besar. Makanya kemudian pada poin ke-18-nya, ya, beliau hafizahullah wa saddada khutahum, beliau mengatakan kalimat tauhid bi ikhlasin wa sidqin, kalimat tauhid, ya, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, tahdimuz dzunub, ini bisa menghancurkan dosa-dosa, ya. Wa tamhuha mahwa, dan benar-benar bisa menghapuskannya. Wala tubqi dzamban, dan tidak menyisakan, ya, satu dosa pun. Ya, tidak menyisakan satu dosa pun. Wala yasbiquhu amal, tidak ada amalan yang bisa menandinginya. Ya. Ini kalimat tauhid diucapkan dengan ikhlas dan tulus, ya. Dan tidak sekedar diucapkan dengan lisan, ya, namun tentu saja dipraktekkan dengan anggota badan. Ya, cara tauhid, ya, mencakup keyakinan di dalam hati, ya, bahwa Allah Maha segala-galanya. Kemudian segala ibadah itu hanya ditujukan pada Allah, ya, entah itu salat, sembelihan, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia yakin bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, ya, maka ketika ini diwujudkan, maka, ya, ini adalah amalan yang luar biasa. Sehingga beliau mengatakan di sini wala yasbiquhu amal, tidak ada amalan apapun yang bisa menandinginya. Wa man qalaha mukhlishan min qalbihi haramahu Allahu 'alan nar, dan siapa yang mengucapkannya, ya, dengan tulus dari lubuk hatinya, ya, dari sanubarinya, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka, ya. Allah akan haramkan api neraka itu atas dirinya. Dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini pentingnya, ya, benar-benar mewujudkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dalam kesyirikan, ya, namun dia membawa dosa-dosa berupa kemaksiatan, ya, maka ma'aluhu, ya, kesudahannya adalah pasti masuk ke dalam surga, ya. Meskipun bisa jadi dia awalnya masuk ke dalam neraka, namun bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan, keutamaan dari kalimat tauhid. Ya, makanya apalagi di hari-hari seperti ini, di hari-hari corona, ya, sebagian orang fokus mendidik, sebagian orang fokus memperhatikan imun, ya, namun lupa dia bagaimana mendidik, imannya. Sebagian orang dia fokus menjaga kesehatan raganya, namun kurang perhatian dengan kesehatan jiwanya, ya. Dia fokus dengan jasmani, ya, namun rohaninya tidak diperhatikan, ya. Apa faedahnya lah ketika badan sehat, ya, namun ternyata iman lemah, ya. Makanya ini terus kita pacu untuk dikuatkan, karena ini yang bermanfaat. Dan kematian tidak pandang bulu, bisa jadi dengan mudah menyerang orang yang sehat juga, ya. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dalam keadaan yang baik, ya, dan dia senantiasa mentauhidkan Allah, jauh daripada kesyirikan, maka ini adalah hadiah yang begitu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya terus kita berusaha untuk mendidik diri kita ini di atas tauhid, ya. Karena salafus salih radhiyallahu taala anhum yastahiduna fi a'malil birri wal ihsan fi hadzal yaum. Nah, ini gambaran secara singkat dari generasi salafus salih. Generasi yang baik dahulu dari kalangan sahabat, ya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Di mana mereka dahulu itu bersungguh-sungguh untuk beramal baik, ya, beramal kebajikan di hari tersebut, di hari Arafah. Makanya Hakim bin Hizam, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, yaqifu bi Arafah wa ma'ahu mi'atu badanah. Beliau itu wukuf di Arafah dengan membawa 100 ekor unta, ya, muqalladah, yang ada kalungnya yang menunjukkan bahwasanya unta itu untuk hadyu, ya. Wa mi'atu raqabah, dan 100 yaitu budak, ya, 100 hamba sahaya. Fayatiqu raqiqahu, kemudian akhirnya dimerdekakan budaknya itu, ya. 100 budak dimerdekakan. Fayadhijjun nasu bil bukai wad du'ai, maka orang-orang pun akhirnya gempar saat itu, ya. Mereka akhirnya langsung menangis, ya, langsung berguncang, ya, menangis, berdoa, ya.
Wa yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb, ya, hadza 'abduka qad a'taqa 'abidah, wahai Rabb, ya, ini hambamu ini, dia telah memerdekakan budak-budaknya, wa nahnu 'abiduka fa'atiqna. Sementara kami adalah budak-budakmu, hamba-hambamu, maka merdekakanlah kami. Nah, ini amalan orang-orang dahulu yang luar biasa. Ya, mestinya kita pun berusaha mencontohnya. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bi kulli 'udwin minha 'udwan minhu minan nar. Ini ada diambil dari cuplikan hadis, ya. Dan barang siapa yang memerdekakan satu budak mukmin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan setiap anggota tubuh, ya, yang ada, sebagaimana dia memerdekakan setiap anggota tubuh orang itu, maka Allah akan bebaskan setiap anggota tubuhnya orang yang memerdekakan tersebut, ya, dari api neraka, sebagaimana orang itu memerdekakan budaknya, ya, menjadikan budaknya itu merdeka. Ini keutamaan siapa yang memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Amalan yang mulia. Termasuk amalan juga yang hendaknya diperbanyak, ya, di hari Arafah khususnya, dan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini secara umum, dan secara umum lagi itu sepanjang tahun, ya. Yusannul iktsar fi hadzal yaumi min dzikrillah. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak zikir pada Allah pada hari tersebut. Fi kullil awqati wa ala jami'il ahwal. Ya, di setiap waktu dan dalam keadaan apapun, ya. Qa'iman wa jalisan wa mutaji'an wa rakiban wa masyian, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya, berkendara atau sedang berjalan. Ya, diperbanyak untuk yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara contoh zikirnya adalah wal iktsaru min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, hendaknya dia memperbanyak zikir dengan tahlil, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Atau juga la ilaha illallah saja, ya. Wa takbir, ucapan takbir Allahu akbar, wa tahmid, ucapan alhamdulillah. Qala sallallahu alaihi wasallam an ayyamil asyri wa arafata minha, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah hari Arafah, ya, telah menunjukkan keutamaannya. Di akhir-akhir hadis beliau mengatakan fakiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut, ya, perbanyaklah tahlil, ya, kalimat tahlil. Kemudian wa takbir, kalimat takbir, wa tahmid, dan kalimat tahmid. Ini secara khusus disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan perbanyak, ya. Boleh juga dia membaca 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya, diulang-ulang terus, ya. Di situ ada takbir dan tahmid, ya. Kemudian juga la haula wala quwata illa billah, ya. Atau tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini silakan diperbanyak. Kemudian ada keutamaan tertentu ketika hari Arafah berjumpa dengan hari Jumat, ya. Idza wafaqa yaum Arafah yaumal jum'ati fa huwa khairun ala khairin wa yaumu 'idin ma'a yaumi 'idin. Apabila hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Dan itu adalah hari raya bersama hari raya yang lainnya. Ya, di mana hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Di mana hari ini adalah tuannya atau penghulunya para hari, ya. Dalam sepekan hari yang paling utama adalah hari Jumat, ya. Dan hari Arafah sudah kita ketahui merupakan hari yang begitu banyak keutamaannya, ya. Kemudian beliau menjelaskan mengapa ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Listima'il yaumainil ladzaini huma afdhalul ayyam, ya. Karena berkumpulnya 2 hari yang merupakan, ya, mana keduanya adalah hari-hari yang paling utama. Wali muwafaqatihi yauma waqfati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bertepatan dengan hari wukufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di padang Arafah. Wali sima'i sa'atil ijabati fihi ba'dal 'asri ma'a wuqufi ahli al-mawqif lid-du'a wa tadarru'i wa ghairi dzalika min al-fada'il. Ya, demikian pula karena terkumpulnya juga waktu mustajab pada hari Jumat, ya, setelah asar bersamaan dengan wukufnya jamaah haji yang berada di yaitu di Arafah untuk berdoa, ya, merendahkan diri, ya, yaitu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, ini kita tahu bahwasanya di hari Jumat, ya, di hari ini, ya, ada sesaat, dan itu sedikit, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah antara pada asar sampai sebelum tenggelam matahari, ya, waktunya, dan itu sangat sedikit, ya.
Rasulullah SAW menyebutkan waktunya sangat sedikit. Ini menunjukkan waktu ini adalah waktu mustajab. Sementara mereka orang-orang yang wukuf di Arafah itu mereka mengerjakan wukuf ya, mulai dari ba'da zuhur, ya, dari ba'da zuhur sampai tenggelam matahari. Nah, di antara waktu tersebut ada yang waktu ba'da asar, bercampur ya, atau berkumpul atau terhimpun padanya dua keutamaan, ya, keutamaan hari Arafah dan keutamaan hari Jumat, yang mana sama-sama hari mustajab untuk berdoa. Nah, ini keutamaan yang benar, ini yang sahih, ya. Ini yang jelas kita ketahui, ya. Namun, poin ke-23, i'tiqadu ba'dil awam annahu idza wafaqa yawm Arafah yawm al-jum'ati fal hajjatu ta'dilu sab'a hajjat aw 70 aw 72 aw ghairu dzalik batilun la asla lahu. Ya, keyakinan sebagian orang awam bahwasanya apabila hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, ya, maka ibadah haji yang dilaksanakan pada saat itu ya senilai dengan 7 kali haji atau 70 kali berhaji atau 72 kali berhaji, atau keyakinan-keyakinan yang lainnya itu adalah perkara yang batil, yang tidak benar, yang tidak ada asal usul yang di dalam syariat Islam. Nah, ini yang sebagian kemudian mereka mengatakan itu adalah hari haji akbar karena bertepatan dengan waktu hari di zaman Rasulullah SAW, kemudian ada keyakinan ini, keyakinan itu, ya, maka ini tidak benar. Hari haji besar sudah kita sampaikan adalah pada tanggal ke-10 Dzulhijjah, dan itu berulang setiap tahunnya, ya. Adapun keutamaan ini tidak berdasar pada dalil yang sahih, ya. Maka adalah hati-hati dan kita angkat derajat diri kita, jangan sampai menjadi orang yang awam terus, ya. Ketika diingatkan, maka hendaknya kita bersyukur pada Allah, ya, alhamdulillah memiliki ilmu, mendapatkan ilmu baru, ya. Kemudian ditinggalkan hal-hal yang tidak benar, ya, dari keyakinan yang tidak berdasar pada dalil yang sahih. Poin ke-24, shaum Arafah li ghairil hajj, ya, sunnatun nabawiyyatun wa ghanimatun kubra. Puasa hari Arafah, ya, puasa hari Arafah untuk selain orang yang berhaji adalah sunnah Nabi, ya, dan merupakan ghanimah kubra. Ini merupakan harta berharga yang sangat melimpah. Wa huwa yukaffiru dzunuba sanatain, karena ini dapat menghapus dosa yaitu 2 tahun, ya, madhiyah wa qadimah. Madhiyatan wa qadimatan, itu dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah SAW mengatakan, "Siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Ya, puasa hari Arafah aku memohon pada Allah, aku berharap dari Allah agar, ya, Allah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Tapi riwayat, dalam sebuah riwayat, yukaffir sanatal madhiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun yang dahulu dan tahun yang akan datang. Ini keutamaan, ya, keutamaan. Jadi orang bisa terhindar dari melakukan dosa, atau, ya, atau dia sudah semacam ketika dia melakukan dosa-dosa, ya, maka dosanya itu akan terampuni hingga setahun ke depan, ya. Masya Allah, inilah keutamaan yang besar, ya. Makanya kita berusaha untuk mengamalkannya. Faidah ke-24. Al-awla wal akmal fi siyamin naflil mu'ayyan minhu shaum Arafah an takuna niyyatu siyam min al-lail. Nah, ini penting bahwa yang lebih utama dan lebih sempurna, ya, untuk puasa sunnah tertentu, ya, bukan sunnah mutlak. Ya, di antaranya dari sunnah tertentu ini adalah puasa hari Arafah. Ya. Kalau puasa sunnah mutlak itu seorang pokoknya dia niat mau puasa, ya, di hari apa saja selama bukan termasuk dari hari larangan. Ya, anggap saja besok hari Ahad, ya. Dia niat puasa apa kamu? Ya, puasa sunnah mutlak, ya. Boleh, silakan. Bagaimana seorang boleh sholat 2 rakaat dengan niat sholat 2 rakaat mutlak selama, ya, tidak dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Ya, apa saja mungkin dia mau di waktu duha atau pada zuhur, ya, atau mungkin antara maghrib dan isya, ya. Setelah isya dia mau sholat, pokoknya intinya sholat 2 rakaat dengan niat apa? Sholat sunnah mutlak, ya. Nah, dalam puasa juga ada puasa mutlak, ya, puasa sunnah mutlak. Nah, adapun puasa Arafah ini dia puasa sunnah tapi yang tertentu, ya. Karena ada namanya jelas, puasa Arafah, ya, maksudnya ada sesuai dengan tuntunan yang jelas dan ada penamaannya tertentu, ya. Seperti puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, ya, puasa 10 hari di bulan Syawal dan sebagainya.
Ini puasa sunnah yang tertentu dia. Ya, pokoknya selain mutlak. Nah, maka yang utama yang lebih sempurna adalah antakuna niyatus shiyam minal lail, bahwa dia diniatkan berpuasa itu sejak malam, ya. Jadi dia niatkan sejak malam sebelum terbit fajar, ya, atau malam hari sebelum tidur dia niatkan besok itu akan berpuasa, ya. Maka ini lebih baik. Mengapa? Liyakunal ajru kamilan ghaira manqus, ya. Was-sahuru atau was-suhuru niyah. Agar pahalanya itu sempurna, tidak kurang, ya, tidak kurang. Dan makan sahur itu adalah niat. Ya, makan sahur termasuk dari niat. Jadi orang bangun, ya, untuk makan sahur itu udah merupakan niat. Ya. Karena kalau mau makan, ya, kalau makan malam-malam bangun yang bukan kebiasaannya, ya, maka pasti tujuannya untuk sahur. Ya. Tapi kalau orang biasa makan malam bukan untuk sahur, ya beda lagi. Ya. Nah, kalau orang tidak terbiasa makan sahur, ya, atau jarang-jarang, kemudian bangun, untuk apa ditanya? Untuk makan, itu sudah niat untuk berpuasa. Ya, jadi puasa itu tidak diniatkan, tidak dilafatkan. Ya, niatnya tidak dilafatkan, nawaitu samawadin dan seterusnya. Ya, karena niat itu begitu mudah di dalam Islam. Ya, keinginan yang ada di dalam diri untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, maka itu disebut adalah niat. Ya, adalah hakikat dari niat. Poin ke-26. Ya. Karena memang perlu disampaikan untuk poin ke-25 tadi, karena sebagian ulama membolehkan untuk puasa sunnah itu niatnya tidak dari malam hari, ya. Tidak dari malam hari. Hanya saja sekiranya seorang niatnya itu tidak dari malam hari, maka dikhawatirkan pahalanya tidak sempurna karena dia puasanya tidak sempurna. Ya, contohnya mungkin seorang dia tidak ada niat pada malam hari untuk berpuasa esok hari, puasa Senin Kamis, ya, tidak ada niat sama sekali. Kemudian di pagi hari dia anggap saja jam 7 dia belum sarapan pada saat itu dan pengen berpuasa, ya, pengen berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, ya, puasa dia boleh karena belum makan belum minum, ya, dia niatkan pada saat itu. Ya. Hanya saja tentu dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna, ya, karena sudah terlewat berapa saat, ya, dari subuh, ya, sampai jam 7 tadi. Makanya yang sempurna, ya, hendaknya dia diniatkan dari malam hari. Ya. Kemudian, yang bagi ta'ahadul ahli wal auladi walil insani alaihim wilayah bisyam yaum Arafah. Dan sepatutnya, ya, memperhatikan keluarga, anak-anak, ya, demikian pula orang-orang tertentu yang di bawah kekuasaannya, pengawasannya, untuk puasa hari Arafah. Ini diingatkan. Wal qiyam litasahhurim lahu, dan diingatkan untuk puasa dan untuk makan sahur. Ya. Karena Sa'id bin Jubair rahimahullah, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, ya, kalau tidak salah seorang tabi'in, yaqulu, beliau mengatakan, aiqidhu khadamakum yatasahharuna li shaum yaum Arafah. Ya, bangunkanlah juga pembantu-pembantu kalian agar ikut makan sahur, ya, untuk puasa di hari Arafah, ya, untuk makan sahur di hari Arafah. Nah, ini pembantu-pembantu di bawah kekuasaannya, maksudnya dia juga yang ngurusi, ya, ada tanggung jawab, ya, diajak juga, ya, untuk berpuasa. Makanya bahkan di antara budak-budak dulu itu, ya, di antara hamba sahaya atau budak belian di zaman dahulu itu, ya, ketika mendapatkan tuan yang baik, ya, maka budaknya pun jadi baik juga, ya. Paham ibadah, paham sholat, ya, paham ibadah-ibadah sunnah, ya. Makanya sampai-sampai ada budak yang ketika dijual pada orang yang tidak perhatian kepada amalan-amalan sunnah, ya, maka budaknya minta, sudah kembalikan saja aku ke tuanku yang dulu, ya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa hatta budak-budak dahulu pun perhatian dengan ibadah. Selanjutnya, poin ke-27. Idza wafaqa yaum Arafah yaum Jum'atin aw Sabtin fala mani' min ifradi bis-shaumi wa la yukrah. Apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat atau Sabtu. Adapun tahun ini bertepatan dengan hari Senin, ya. Insyaallah. Fala mani' min ifradi bis-shaumi wa la yukrah, maka tidak mengapa, ya, niat puasa Arafah, ya, dan tidak makruh hukumnya. Ya, sekiranya bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, ya, maka tidak makruh untuk berpuasa pada saat itu, ya, karena niatnya bukan
khusus untuk hari Jumat, bukan khusus untuk hari Sabtu, tapi untuk hari Arafah. Bahwa yasumuhu li'annahu minal ayyami allati yushra'u shaumuha, karena dia berpuasa pada hari tersebut karena memang hari Arafah disyariatkan untuk berpuasa. Dari annahu yaumul jum'atin aw sabtin, ya. Tujuannya bukan karena berpuasa hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, sebagian orang ada yang mengkhususkan puasa hari Jumat. Nah, ini tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Ya, dia mengkhususkan hari Jumat. Ya, Rasulullah SAW telah melarang, ya, janganlah kalian khususkan ya, malam Jumat dengan sholat dan siangnya dengan puasa. Ya, nah, ini tidak boleh. Ya, dan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, ya, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya. Demikian pula untuk hari Sabtu ini pun ada khilaf di antara ulama, ya, karena ada larangan berpuasa pada hari Sabtu, ya, kecuali kalau untuk puasa yang wajib, ya, seperti puasa Ramadan atau puasa qadha, ya, atau puasa wajib yang lainnya. Ini adalah khilaf. Ya. Namun yang sahih ketika niatnya bukan untuk mengkhususkan puasa pada hari Sabtu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Yang dilarang adalah ketika seorang mengkhususkan ya, puasa sunnah pada hari Sabtu saja, ya, sebagaimana Jumat tadi. Maka hendaknya kita perhatikan, ya, tidak ada puasa khusus hari Jumat, tidak ada puasa khusus hari Sabtu. Ya. Nah, ketika bertepatan dengan hari Arafah, hari Asyura, atau demikian pula 3 hari setiap bulannya, maka ini adalah kebaikan, ya, dan boleh dikerjakan. Selanjutnya, bagi orang yang masih memiliki qada Ramadan, man kana alaihi qada'u ayyamin min Ramadan, siapa yang memiliki utang beberapa hari bulan Ramadan, fala mani'a min qiyami Arafah bi qasdi tatawwu', maka tidak mengapa dia berpuasa hari Arafah dengan tujuan puasa hari Arafahnya. Tsumma yaqdi ma alaihi ba'da zalika, kemudian ya, setelah itu dia mengqadanya hari-hari setelah Arafah, dia mengqada mengqada Ramadan, maka tidak mengapa. Shaum tatawwu' jaiz qabla qada'i Ramadan 'ala sahih. Karena ya puasa sunnah itu boleh sebelum diqadanya bulan Ramadan menurut pendapat yang sahih. Ya, ini menurut yang beliau pilih. Memang dalam masalah ini ada khilaf juga. Wali'annahu shaumun mu'ayyanun yafutu bi fawati yaumihi. Karena puasa Arafah ini puasa hari tertentu yang ketika harinya terlewat ya sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Besok tahun ini, ya, untuk tahun ini hari Arafah jatuh pada hari Senin, ya. Nah, ketika tidak bisa berpuasa hari Senin, maka Selasa sudah bukan hari Arafah lagi, ya. Jadi tidak ada qada. Ada Ramadan, ya, ada qadanya. Wal qada muwassa, ya. Sedangkan puasa utang Ramadan atau qada itu bersifat wajib yang luas, ya. Boleh boleh diakhirkan, ya, meskipun dia harus berazam, berniat untuk mengqadanya. Bukan untuk malas-malasan. Ya, dan yang terbaik adalah disegerakan mengqada bulan Ramadan. Kemudian man kana, ini juga penting, ya, bagi orang yang berpuasa qada pada hari ke-9. Man kana alaihi qada'u ayyamin min Ramadan. Siapa yang memiliki utang berapa hari bulan Ramadan? Wa shama Arafah, kemudian dia berpuasa hari Arafah bi niyati qada'i yaumin minha, niatnya untuk mengqada sehari dari bulan Ramadan tersebut. Jadi niatnya untuk mengqada puasa di hari Arafah, ya. Maka sahha qada'uhu, ya, maka qadanya sah, ya. Jadi besok ini ada yang punya utang, kemudian dia puasa pada tanggal 9-nya niatnya untuk qada, ya. Maka qadanya sah. Dan kata beliau, wa yurja an yanala thawab Arafah inda ba'di ahli ilm. Dan diharapkan dia juga akan mendapatkan pahala puasa Arafah, yang menurut sebagian ulama. Wa yahsulu lahu ajru Arafah mal qada, sehingga dia mendapatkan 2 pahala qada dan pahala puasa Arafah, ya. Dan ini adalah wabihi afta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Hanya saja memang yang terbaiknya adalah ada pada poin ke-30. Lakinnal afdal an yaqdiya ma alaihi min as-shaum fi ghairi Arafah. Ya, yang utama adalah dia mengqada puasa Ramadan itu pada selain hari Arafah. Fa yasumu Arafah bi niyati tatawwu, ya, sehingga dia berpuasa pada hari Arafah dengan niat tatawwu, puasa sunnah. Ya, puasa Arafah itu sendiri, tsumma yaqdi ma alaihi, selanjutnya di hari-hari yang lain dia baru mengqadanya. Dia jema' bainal fadilataini, dengan demikian dia mengumpulkan antara 2 keutamaan, fadilatul qada, keutamaan qada, wa fadilata shaum yaumi Arafah, dan keutamaan puasa hari Arafah, agar pahalanya
masing-masing mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Ini insya Allah yang terbaik. Ya. Sekiranya bisa qadha diselesaikan dahulu, kemudian pas hari Arafah dia puasa Arafah, maka ini yang terbaik. Tapi kalau qadhanya mungkin banyak, belum sempat membahas, belum sempat membayar semuanya, maka tak apa dia berpuasa ya Arafah, kemudian besok-besok melakukan qadha. Poin ke-31. Man kana musafiran fala ba'sa an yasuma Arafata ma lam yashqa alaihi, ya. Siapa yang musafir, ya, orang mungkin di antara kita ada yang mau safar, ya, mau ke Madinah atau ke Indonesia atau tempat-tempat yang lainnya, maka boleh dia berpuasa Arafah selama tidak memberatkan, ya. Bahkan kalau Imam Ahmad rahimahullah dahulu mengatakan bahwasanya puasa Arafah ini kalau puasa Ramadan ada qadanya. Tapi kalau puasa Arafah tidak ada qadanya. Kalau tidak dilakukan maka akan terlewat begitu saja, ya. Poin ke-32, man mana'ahu al-'udhru min qiyam yaum Arafah, siapa yang terhalangi uzur dari melakukan puasa Arafah, kal marid, seperti orang yang sakit, ya. Di tengah-tengah kita, ya. Sekarang banyak orang yang sakit corona. Ya Allah, sekiranya kita membuka media sosial, WhatsApp, ya, grup-grup WhatsApp kita, ya, kemudian mungkin Facebook, ya, dan lain sebagainya. Isinya adalah berita duka cita atau berita orang sakit yang minta untuk didoakan agar diberikan kesembuhan. Ya. Ini benar-benar banyak sekali di hari-hari ini. Ya. Orang-orang dekat, ustadz-ustadz kita, ya, ustadz orang tua dari ustadz-ustadz, ya, mungkin di antara orang tua kita, saudara kita, saudari kita, ya, banyak sekali. Ya. Mungkin di antaranya kita pribadi, di antara mungkin ada yang sakit juga. Ya. Jadi realita ini semestinya menjadikan kita ini membuka hati, ya, untuk berusaha meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Ya. Kita belajar dari kematian-kematian yang ada dari orang-orang, ya, yang mana hingga akhirnya kematian itu akan datang pada kita. Ya. Maka kita belajar, ya, supaya kita bisa lebih baik lagi. Ya. Tidak ada harganya dunia ketika kita sudah meninggal dunia, ya, ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada manfaatnya hanyalah amalan kita, ya. Dan itu kemudian kembalinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk beramal ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Karena itu sebab seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beramal sedikit, ya, sesuai dengan tuntunan lebih baik daripada banyak tapi semuanya tidak ada tuntunannya. Ini hati-hati dalam beribadah, ya. Saatnya kita ini kritis dalam beragama, apakah amalan yang kita kerjakan ini benar-benar ada tuntunannya atau tidak, ya. Karena itu kembali kepada kemaslahatan diri kita, ya. Kita begitu senang ketika masih banyak orang-orang, suatu saat para ulama yang menasihati kita, meluruskan kita, ya, mengingatkan kita, ya, agar kita beramal dengan tulus, agar kita beramal sesuai dengan tuntunan. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang mereka kepada kita, ya, menunjukkan kasih sayang mereka kepada kita. Makanya, ya, kita coba koreksi kembali amal soleh kita, apakah benar-benar sudah sesuai dengan tuntunan atau belum, ya. Karena kembalinya itu kepada kita sendiri, ya, tidak kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan, ya. Siapa yang memiliki udzur, ya, jadi dia sehingga tidak bisa puasa pada hari Arafah seperti orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Wal haid, wanita yang berhalangan, wal murdi atau ibu-ibu yang menyusui. Wa kana min adatihi siyamahu kullam, dan kebiasaannya adalah puasa Arafah setiap tahunnya, ya. Falahul ajru bi niyatihi, maka dia akan mendapatkan pahala insyaallah, ya, dengan niatnya. Waliyahris ala a'malil bir wa asbabil maghfiratil ukhra, dan hendaknya, ya, orang-orang tersebut itu dia antusias, ya, untuk melaksanakan amal saleh yang lainnya yang masih boleh diamalkan, ya, dan yang masih bisa diamalkan. Demikian pula amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya jelas, ya. Fil hadis, dalam sebuah hadis, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba itu dia sakit atau safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka akan dituliskan baginya
pahala yang biasa dia kerjakan dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat. Orang yang terbiasa sholat sunnah, ya, pas safar, pas sakit tidak bisa mengerjakan semuanya, insya Allah dia akan dituliskan pahala seperti amalan yang biasa dia kerjakan. Orang yang terbiasa iktikaf di bulan Ramadan, 2 tahun ini tidak bisa beriktikaf, ya, karena ada corona, ya, yang Allah ingin itu agar kita benar-benar kembali kepada Allah, ya, jauh dari dosa, ya, maka akan dituliskan insya Allah pahala iktikaf. Para kebiasaannya adalah iktikaf. Ya. Orang yang termasuk biasa puasa Asyura, ya, puasa Arafah atau puasa-puasa yang lainnya, ya, tapi suatu ketika bertepatan dengan dia sakit atau dia berhalangan untuk wanita, ya, maka akan dituliskan pahala insya Allah baginya, ya, sebagaimana pahala di saat dia sehat, di saat dia mukim, ya. Maka ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang terbiasa beramal soleh, ya. Ketika suatu ketika terhalang, maka pahalanya akan terus mengalir, ya. Poin ke-33. Ihris ala an taghruba dzunubuka yawma arafata ma'a ghurubi syamsik. Antusiaslah, ya, dosa-dosamu itu tenggelam pada hari Arafah bersamaan dengan tenggelamnya matahari, ya. Kalimat yang pendek namun masya Allah sangat mendalam, ya. Nasihat agar kita antusias agar dosa-dosa kita ini terhapus, tenggelam, ya, pada hari Arafah bersama dengan tenggelamnya matahari pada hari tersebut. Karena hari Arafah hari yang begitu luar biasa. Baik, poin ke-34. Beliau menjelaskan amalan yang lainnya, yaitu takbir. Yabda'u takbirul muqayyad bi adbari shalawatil maktubat min fajri yaumi arafah li ghairil haj. Takbir muqayyad, ya, takbir yang terikat dengan waktu, yaitu bi adbari shalawat, yaitu setelah salat wajib, ya. Itu dimulai dari min fajri yaumi arafah li ghairil haj, dimulai dari pagi hari Arafah, jadi hari Senin setelah salat subuh, ya. Untuk selain orang yang berhaji, ya. Walil haj, adapun bagi orang yang berhaji, min zuhri yaumin nahri, ya, setelah zuhur pada hari Idul Adha, ya. Karena adapun sebelumnya kesibukannya adalah talbiyah, ya, talbiyah sampai melempar jumrah pada hari ke-10 pada hari Idul Adha, ya. Wa yantahi ba'da asri tsalits ayyam tasyrik, dan terakhir, ya, adalah yaitu salat asar pada hari ke-13, yaitu hari akhir dari hari tasyrik. Setelah salat asar, kemudian itu takbir, ya, setelah itu tidak ada lagi. Hari maghribnya sudah masuk ke 14, ya, dari Dzulhijjah. Nah, ini takbir mutlak, ya. Takbir muqayyad, ya, ulangi, takbir yang terikat dengan waktu. Adapun takbir mutlak, ya, kita sudah dari awal Dzulhijjah, ya, sampai 10 hari, dari awal Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, ya, itu disyariatkan untuk memperbanyak takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Mas'ud itu 2 kali, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh juga, ya, takbirnya itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhir. Kemudian poin ke-35, doa yaum Arafah turja ijabatuhu, ya, doa pada hari Arafah itu, ya, besar harapan diijabahi oleh Allah, ya. Wal iktsar min ad-du'a bi khairi dunya wal akhirah, maka perbanyaklah doa. Ini nasihat, ya, perbanyak doa, hendaknya kalian memperbanyak doa, yaitu berdoa kebaikan dunia maupun akhiratnya. Wal ijtihad fi doa, bersungguh-sungguh dalam berdoa, ma'arafil yadain, dengan mengangkat kedua tangan, ya, dengan menghadap kiblat, ya. Wa tadarru' wal ibtihal wal buka, ya, dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, menangis, ya. Karena apa? Khairu doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, ya. Ini keutamaan yang begitu besar, ya. Minal muhim, ya, kemudian beliau menyebutkan di antara adab doa, ya, termasuk hal penting dalam berdoa yaitu hudurul qalbi fi doa, ya, menghadirkan hati saat berdoa, fokus kita, ya, kita kumpulkan pikiran, tidak kemana-mana pikirannya, ya. Wal inqita'u 'anil mulhiyat, ya, dia putuskan dirinya dari segala hal yang dapat melalaikan. Wastish'aru qurbillahi wa karamih,
dia rasakan Allah itu maha dekat, ya. Allah itu maha mulia. Fahadha min a'zami ma yu'inu ala ibtihal ila Rabbi ta'ala bisidqin wa ikhbat. Ya, maka ini termasuk dari cara ya yang dapat menolong seorang itu bisa benar-benar ya, berdoa dengan fokus, tulus, ya, khusyuk, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirkan hati. Dan itu sebab itu termasuk dari sebab terkabulnya doa, ya. Nah, kemudian yang terbaik itu doa seperti apa? Ya, al-afdalu, poin ke-37. Yang terbaiknya adalah an yadua bil adiyatil waridati fil Qur'ani was sunnah. Ya, berdoa dengan doa-doa yang memang sudah ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Misal seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang paling banyak ya dipanjatkan oleh Rasul ya. Di samping doa-doa yang lainnya. Kemudian hafalkan juga doa ini tentang mohon petunjuk, takwaan, penjagaan dan kecukupannya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ini dihafalkan. Kemudian doa memohon agar diperbaiki urusan agama, dunia, akhirat, ya, dan seterusnya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, ini dihafalkan. Kalau belum hafal baca doa ya, dibaca buku, maka silakan. Ini adalah kebaikan. Wa ghairu dzalika minal adiyatil ma'thuratil jami'ah wa illa da'a bima ahab. Demikian pula dengan doa-doa yang lainnya yang banyak ya. Yang dari Al-Qur'an dan dari hadis itu banyak. Ya, ada sebuah buku kecil ya, ini sudah diterjemahkan tapi di sini tidak ada terjemahannya setahu saya. Yang ditulis oleh penulis buku Hisnul Muslim ya. Itu Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu beliau mendatangkan doa-doa berbahasa Arab ya, doa-doa dari Al-Qur'an ya, lengkap. Doanya termasuk doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu baru doa-doa dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Atau kalau tidak, silakan dia berdoa dengan apa yang dia sukai, maka bebas, tidak mengapa. Minal matlubati fil adiyatin nabawiyah, termasuk penting juga ya, dari hal yang dituntut dalam berdoa adalah apa? Maghfirah. Doa jangan lupa minta ampunan, warahmah, rahmat, ya, al-id, dibebaskan dari api neraka, wal afu, diampuni, wal afiyah, keselamatan di badan dan seluruhnya, ikhlas, memohon agar diberikan keikhlasan, dan ini sangat pentingnya ikhwah ya. Memohon pada Allah agar diberikan keikhlasan. Wal huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, ya, yaitu penjagaan diri ya. Wal ghina, kecukupan, wasitar, agar ditutupi aurat kita, dosa kita, aib kita, kurangan kita ya. Wal rizq, diberikan rezeki khususnya yang halal yang berkah ya. Wal hifdz, diberikan penjagaan, wasihah, kesehatan, wan nasar, pertolongan dan kemenangan, wal amnu, keamanan ya. Wa azamu dzalika, dan yang paling agungnya adalah apa? Al-Firdausul A'la. Mohon pada Allah agar dimasukkan ke Firdaus A'la ya. Ke Al-Firdausul A'la, surga yang paling tinggi. Nah, ini jangan malu-malu ya, meskipun kita banyak dosa, namun Allah yang menghapuskan segala dosa. Meskipun kita banyak dosa, kalau mohon jangan surga-surga pinggiran ya. Jangan surga-surga masuk surga yang terakhir, jangan, tapi langsung Firdausul A'la. Ya. Termasuk juga nikmat yang begitu sempurna, mohon waladzatan nazar ila wajhir rahman, memohon agar diberikan kesempatan untuk melihat pada wajah Allah ya. Wal naj'alha min adiyatina yaum Arafah. Hendaknya itu semuanya dijadikan dari bagian doa kita pada hari Arafah ya. Tidak melulu pada harta-harta, ya Allah tambahkanlah harta padaku ya. Harta tambah itu tidak penting, yang penting berkah ya. Banyak kalau tidak bisa bersyukur apa faedahnya ya. Makanya mohon pada Allah, ya Allah berilah keberkahan pada usiaku, pada waktuku, pada ilmuku, pada amalku, pada segala hal ya, termasuk hartaku dan keluargaku ya. Ini mohon keberkahan dalam semua itu. Ini silakan. Poin ke-39, yang bagi istifraghul wus'i fi dzikri wa du'ai wa qiraatil Qur'an wa anwa'il azkar ya. Sepatutnya ya, agar benar-benar mengerahkan kemampuan ya, fokus, demikian pula diluangkan ya untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an dan melakukan berbagai macam zikir ya.
Kemudian wa du'a lin nafsi wal walidaini wal zaujah wal aulad wal aqarib wal asdiqa wal masyayikh wal ulama wa sa'ir man lahum haqqun wa jami'il muslimin. Ini juga penting. Beliau mengingatkan agar berdoa untuk diri sendiri. Ini yang pertama dan utama, doa untuk diri sendiri. Ya, kemudian untuk kedua orang tua, untuk istri, untuk anak-anak, untuk karib kerabat, untuk teman-teman, sahabat, untuk para masyayikh. Ya, jangan lupa guru-guru kita, ulama, ustadz kita, ya, orang-orang yang telah memberikan andil kepada kita, mesti sekedar mengajarkan Iqra pada kita. Sungguh beruntung ketika yang mengajarkan Iqra itu adalah orang tuanya, ya, pahalanya terus mengalir, ya. Ya. Dan orang-orang yang memiliki hak, ya, atas mereka, ya, orang-orang yang kita memiliki hak atas mereka, ya, silahkan doakan kepada orang tersebut, ya. Mungkin dia kerja di kantor, orang-orang yang baik-baik, mudirnya, ya, atau mungkin orang-orang yang bisa, yang sering membantunya, yang memudahkan urusannya, ya, dan lain sebagainya, ya. Termasuk jangan lupa pemimpin kaum muslimin didoakan, ya. Ya, karena seandainya pemimpin itu baik, yang baik bukan hanya pemimpinnya saja, maka negeri akan menjadi baik, ya. Dan jangan kemudian kita mengatakan, halah, tidak ada faedahnya doakan ini yang demikian. Jangan seperti itu. Ini termasuk suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mudah untuk membolak-balikan hati orang, ya. Dan doa yang kita panjatkan itu tidak harus bisa kita lihat semuanya sekarang, tidak harus itu dikabulkan di dunia, ya. Bisa jadi setelah kita meninggal dunia, setelah 1 tahun, 2 tahun, atau setelah 10 tahun, ya, ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah, negara menjadi baik, menjadi makmur, meskipun kita tidak merasakan, tidak melihat langsung, ya, tapi doa tersebut bermanfaat bagi anak, cucu, cicit kita, ya. Jadi jangan meremehkan doa, karena di antara adab berdoa adalah husnudzon pada Allah. Kalau berdoa kemudian dia yakin bahwa doanya tidak dikabulkan, apa faedah dari dia berdoa? Al-hadar min at-taqsir fi dzalik, ya. Maka hati-hati jangan sampai kurang dalam masalah ini, ya. Jangan sampai teledor. Fa innahu yaumun la yumkinu tadarukuhu bi khilafi ghairihi, karena hari ini tidak mungkin ditemui, ya. Berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Arafah setahun sekali saja, ya. Kesempatan yang sedikit. Karena min doa Ibnu Umar fi hadzal yaum, di antara doa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pada hari tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tahlil yang dibaca oleh para nabi dahulu, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dipanjatkan, ya. Maka hendaknya ini diperhatikan. Kemudian Allahumma hdina bil huda, ya Allah berilah petunjuk pada kami, ya, wa zayyina bit taqwa, ya, dan hiasilah diri kami dengan ketakwaan. Waghfir lana fil akhirati wal ula, ampunilah kami baik di dunia maupun di akhirat. Ini doa Ibnu Umar, ya. Tsumma yakhfidu sautahu tsumma yaqulu, kemudian beliau melirihkan, memelankan suaranya dan kemudian mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa 'ataika rizqan thayyiban mubarak. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu dari karuniamu dan pemberianmu rezeki yang baik yang penuh berkah. Ini mohon pada Allah rezeki yang baik yang penuh berkah, ya. Allahumma innaka amarta bidu'a, ya Allah, sungguhnya engkau merintahkan untuk berdoa. Wa qadaita 'ala nafsika bil istijabah, ya. Dan engkau, ya, mewajibkan atas dirimu untuk mengabulkan, ya. Untuk pengabulan itu tugas Allah. Tugas kita hanya berdoa dan husnudzon. Wa anta la tukhlifu wa'daka, dan engkau itu ya Allah tidak menyelisih janjimu, wa la takdzib ahdaka, dan engkau tidak berdusta atas janjimu, ya. Nah, ini menunjukkan doa yang baik, ya, dari Abdullah bin Umar. Kemudian Allahumma ma ahbabta min khairin fahabbibhu ilaina wa yassirhu lana, ya Allah, kebaikan apa saja, ya, yang Kau cintai, maka jadikanlah kami mencintai kebaikan tersebut, ya, dan mudahkanlah bagi kami untuk mengamalkannya. Wa ma karihta min syai'in fakirrihu ilaina wa jannibnahu, dan hal-hal yang Kau benci dan apa saja yang Kau benci, maka jadikan benci di hati kami, ya, dan jauhkanlah kami darinya. Wala tanzi'annal Islam ba'da id a'taitana, dan janganlah Engkau cabut, ya, Islam ini dari kami setelah Engkau memberikannya kepada kami. Ini doa beliau, ya, Ibnu Umar. Qatul satu, al-muslimu alladhi yarju maghfirata rabbih ta'ala wal itqa minan niran fi hadzal yaumi yahrisu ala hifdzi jawarihihi 'anil muharramat wa yahzar min dunubi. Selain dia berusaha berdoa dan sebagainya,
ya, maka satu hal jangan dilupakan, ya. Muslim yang mengharapkan ampunan dari Allah dan dia mengharapkan dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, misalnya dia antusias, semangat untuk menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya, hati-hati dari dosa-dosanya. Ya, dosa kita itu hendaknya lebih kita takutkan, ya, daripada apa? Daripada musuh yang tidak menyerang, ya, karena dosa kita lebih berbahaya, ya. Wa yastaghfirullah wa yatubu ilaihi, hendaknya dia beristighfar dan tobat pada Allah, wa ya'zim ala adamil aud, berazam tekad bulat untuk tidak melakukan dosa lagi, ma'an nadam ala ma fat, dengan disertai penyesalan terhadap apa yang telah berlalu, ya. Wa yaj'al hadza halahu kullu ayyami sana, dan hendaknya dia jadikan dirinya keadaannya seperti ini selama sepanjang tahun. Ini Masya Allah kalau ada orang yang seperti ini, ya. Dia benar-benar ketika berdosa, dia tobat kepada Allah, ya, dan keadaannya terus seperti ini, maka ini orang yang menang, ya. Masya Allah. Karena di antara tanda kebahagiaan seorang itu, ya, apabila dia diberi, dia bersyukur, ya. Apabila diuji, dia bersabar. Apabila dia berdosa, dia beristighfar. Ya. Tanda kebahagiaan orang, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, ketika diuji bersabar, ketika diberi bersyukur, ketika berdosa dia beristighfar. Ini tanda kebaikan. Wa qad ruwiya fil hadis, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, biasanya kalau ada kata-kata ruwiya, ya, dalam bahasa Arabnya mabni lil majhul, ini menunjukkan hadisnya lemah atau dilemahkan sebagian ulama, ya, atau memang benar-benar lemah. Inna hadza yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lah. Ya, ada sebuah hadis diriwayatkan, ya. Sesungguhnya, ya, ini adalah hari siapa yang bisa mengontrol, menahan pendengarannya, ya, bisa menjaga pendengarannya, pandangannya dan lisannya, maka akan diampuni baginya. Dia akan diampuni, ya. Ya, terlepas dari sahih tidaknya, namun secara makna ini adalah kebaikan, ya, menahan pendengaran, lisan, ya, pandangan dari yang haram, ya, maka itu sebab ampunan dari Allah. Nah, selanjutnya beliau membahas seputar wukuf. Ya, ini untuk para jemaah haji, ya, harap diperhatikan untuk teman-teman kita yang sebagian ada yang sudah berangkat, ya, kemarin, mungkin ada yang hari ini dan besok, ya. Al-wukuf bi Arafah ta'adhamu arkanil hajj. Ya, wukuf di Arafah ini, ya, wukuf di Arafah itu adalah rukun haji yang paling agung. Ya. Wa Arafah kulluha mauqif. Arafah, ya, padang Arafah itu semuanya tempat untuk wukuf. Illa batna umranah, kecuali dasar lembah Wadi Umranah, dasar wadi atau lembah Uranah yang posisinya di atas, ya, dari Wadi Namirah, ya, atau di dekat mihrab atau tempat imam Masjid Namirah. Itu ada lembah, maka tidak boleh wukuf di situ, ya, itu bukan termasuk dari Arafah. Fil hadis, dalam sebuah hadis sebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji intinya, ya, wukuf di Arafah. Yasirul hujjaju ba'da tulu'i syamsi yaumit tasi' min Mina ila Arafah. Orang yang berhaji atau jamaah haji, mereka berjalan setelah terbit matahari pada hari ke-9 dari Mina menuju ke Arafah. Ya, ini sunnahnya demikian. Liyaqifu minha, untuk wukuf di Arafah. Wa yulabbuna fi tariqihim aw yukabbirun. Ya. Sebagian mereka ada yang bertalbiyah, ya, boleh bertalbiyah, boleh juga bertakbir, ya, ketika berjalan. Kama kana yaf'alu dzalika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dikerjakan oleh para sahabat Nabi dahulu. Wa hum ma'ahu fi hajjatil wada, ya, ketika mereka bersama beliau di haji wada. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana yulabbil mulabbi la yunkar alaihi wa yukabbirul mukabbir la yunkar alaihi. Ya, di antara sahabat dulu ada yang bertalbiyah, ya, tidak ada yang mengingkari, ada juga yang bertakbir, juga tidak diingkari. Ini sudah kita sampaikan pada saat itu ketika membahas masalah talbiyah dan sebagainya, atau membahas manasik haji. Poin 44, yabtadi waqtul wukuf bi Arafah min zawali syamsi yaumi Arafah. Ya, waktu mulainya Arafah itu setelah waktu zawal, itu setelah matahari condong, ya, ke arah barat, ya. Dengan kata lain, dengan masuknya waktu zuhur. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri yauman nahri, dan terus waktunya terus sampai, ya, sampai tiba waktu fajar pada hari ke-10, pada hari Dzulhijjah.
Kalau sudah waktu fajar, atau kalau sudah fajar terbit, maka sudah selesai ya waktu wukuf di Arafah. Faman 45 ya. Faman tala alaihi al-fajr yawm an-nahri wa lam yaqif bi Arafah faqad fatahu al-hajj. Ya, siapa dari jamaah haji yang dia tidak wukuf di Arafah atau dia sampai di Arafah setelah fajar pada hari ke-10 Dzulhijjah muncul, ya, dia sampai di situnya setelah fajar, maka tidak ada haji baginya. Ya, tidak ada haji baginya. Dia terlewati, ya, terlewatkan ibadah haji. Sekiranya dia tidak membaca kalimat syarat, maka dia pergi ke Mekah selanjutnya untuk kemudian tawaf, sa'i, syukur, ya. Dia tahallul untuk umrah, ya. Dan dia wajib membayar hadyu, ya. Membayar hadyu karena terlewatkan wukuf di Arafah dan tidak ada haji baginya, ya. Wa man waqafa adna waqfah fi hadzal waqti faqad adrakal hajj. Dan siapa yang wukuf di Arafah sesaat saja, sebentar saja, maka dia, ya, mendapatkan haji pada tahun itu. Ya, meskipun hanya lewat di Arafah atau sebentar saja. Pada malam hari pada malam hari ke-10, ya, sebelum terbit fajar dia lewat di padang Arafah, maka sudah sah. Man waqafa bi Arafah nahara, siapa yang mulai wukufnya dari siang hari, wajib alaihi al-baqa'u ila ghurubi syams, maka dia wajib tetap di situ sampai tenggelamnya matahari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ila al-ghurub, ya, wa qala li ta'khudhu manasikakum, karena ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai tenggelam matahari, dan beliau mengatakan ambillah manasik haji kalian ini. Wa li anna dafa min Arafah qabla ghurubi syamsi min amal al-jahiliyah allati ja'al Islam bi mukhalafatiha. Karena bertolak dari Arafah menuju Musdalifah sebelum tenggelamnya matahari ini adalah termasuk dari amalannya orang-orang jahiliyah, ya, yang Islam, sementara Islam itu datang untuk menyelisihi amalan-amalan orang jahiliyah, ya, termasuk amalan atau praktek-praktek ibadah haji orang jahiliyah diselisihi oleh Islam, ya. Selanjutnya, man waqafa naharan wa dafa'a qabla al-ghurub fa'alaihi dam. Siapa yang dia wukufnya di siang hari, ya, tapi dia keluar dari Arafahnya, ya, sebelum tenggelam matahari, ya, sebelum waktu maghrib tiba, maka dia wajib membayar dam. Lakin law nubbiha lil mukhalafati allati waqa'a fiha. Namun sekiranya dia diingatkan ada kesalahan tersebut, fa'ada ila Arafah, lalu dia kembali ke Arafah, walau qabla tulu'il fajri, meskipun dia tibanya sebelum terbit fajar pada hari ke-10, falaisa alaihi syai'un, maka dia tidak ada kewajiban apa-apa, ya. Jadi dia diingatkan kemudian kembali, meskipun kembalinya itu adalah sesaat sebelum terbit fajar pada hari ke-10, maka tidak mengapa. Man waqafa, poin selanjutnya, man waqafa lailan faqad bi an lam ya'ti ila Arafah ila ba'da ghurubi syams fa innahu yujzi'uhu wa la dama alaihi. Siapa yang wukuf di Arafah itu pada malam hari, ya, di mana dia tidak datang ke Arafah kecuali setelah tenggelam matahari, ya. Setelah tenggelam matahari, maka itu mencukupinya dan tidak ada dam baginya, ya. Yusannu lil hujjat an yusallu ma'al imam salatai az-zuhri wal asri jam'a taqdim, ya. Yang dianjurkan bagi para jamaah haji adalah mengerjakan salat bersama imam, ya, yaitu salat zuhur dan asar jamak takdim di awal waktu. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Ini kalau mudah. Wa illa kalau tidak, maka fayu'adzin lahum ahaduhum wa yusalluna fi qiyamihim. Maka boleh seorang azan, ya, kemudian iqamah, dan mereka salat di di tenda masing-masing. Ya, dan ini yang realita yang mudahnya, ya. Tidak mudah untuk mengikuti salat Masjid Namirah bersama imam, ya. Kemudian yang poin ke-50, ya, bisa 6 poin lagi. Yusahabu lil hajil insyighalu fi Arafat bizikri wa du'a wa tilawatil Quran. Lalu apa yang dilakukan orang yang wukuf di Arafah? Ya, maka dianjurkan bagi mereka untuk menyibukkan diri, ya, di Arafah itu dengan zikir, doa, dan membaca Al-Quran, ya. Wa yata'akkadul ijtihad fi du'a, dan ditekankan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dalilnya adalah hadis Rasul, ya, sudah kita baca tadi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Baik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya, maka teman-teman yang berhaji, ya, jangan dihabiskan waktu untuk ngobrol, ya, untuk tidur-tiduran, ya, untuk layah-layah, ya, untuk rehat-rehat, untuk ini itu, ya. Kalau capek istirahat boleh, ya, tapi ketika sudah semangat lagi, doa lagi lanjutkan. Atau ketika capek bisa zikir, jangan lepas, ya.
Poin 51. Yaumul Arafah yaumul maghfirati wal itqi minan niran. Hari Arafah adalah hari ampunan dan hari pembebasan dari api neraka. Ya. Dalam sebuah hadis, fil hadis, ya. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang mana Allah itu membebaskan hamba budak-budak ya, atau hamba-hamba ya, dari api neraka ya, melebihi pada hari Arafah. Yang menunjukkan pada hari Arafah begitu banyak hamba yang merdekakan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dikeluarkan dari api neraka. Wa innahu la yadnu, sungguhnya Allah itu mendekat ya. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah berbangga-bangga ya di hadapan mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fa yaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka ya. Ini maksudnya pertanyaan ini apa? Kemudian beliau jelaskan, wa qalu subhanahu li malaikatihi wa huwa a'lam ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, ya, sementara Allah lebih mengetahuinya, ma arada haula, apa yang dilakukan oleh mereka itu, apa yang diinginkan oleh mereka itu, ayu syai'in arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, haitsu taraka ahlahum, di mana mereka meninggalkan keluarga mereka, wa utanahum, ya, tanah air mereka, wa sarafu amwalahum, mengeluarkan harta mereka yang tidak sedikit, ya, apalagi untuk tahun ini yang kita tahu ya, minimal 12.000 itu belum sama PPN-nya ya. Wa atba'u abdanahum, dan mereka pun lelah badannya ya. Lalu apa yang diingat sama mereka? Maksudnya adalah ma aradu illa al-maghfirah wa ridha wal qurb wal itq minan niran ya. Tidaklah mereka menginginkan kecuali ampunan, keridhaan, kedekatan dari Allah, ya, demikian pula dibebaskan dari api neraka ya. Wa man jaa hadzal bab la yakhshar rad, ya, siapa yang mendatangi pintu-pintu tersebut ya, maka dia ya tidak dikhawatirkan akan tertolak ya. Maka ini adalah keutamaan yang benar-benar keutamaan. Seakan-akan makna tersebut, ma'arada haula'i fa huwa hasilun lahum. Ya, apa yang diinginkan oleh mereka itu ya pasti akan dihasilkan oleh mereka, didapat oleh mereka. Ya, wa darajatuhum ala qadri a'malihim wa niyatihim. Nah, kemudian tingkatan derajat mereka sesuai dengan amalan dan niat mereka. Nah, ini pentingnya ya, amalan dipupuk sesuai dengan tuntunan, kemudian beramal ikhlas lillahi taala ya. Hati-hati jangan dirusak dengan hal-hal yang dapat merusak niat, yang dapat merusak ibadah haji seorang. 52. Ja'a fi haditsin akhar, dalam sebuah hadis yang lainnya dikatakan, innallaha yubahi bi ahli Arafat malaikata ahli sama. Sesungguhnya Allah itu membanggakan mereka yang wukuf di Arafah ya, di hadapan malaikat yang ada di atas langit ya, yang ada di langit. Fa yaqulu, kemudian Allah berfirman, unzuru ila ibadi, coba perhatikanlah, lihatlah hamba-hambaku itu ya. Haula ja'uni syu'tan ghubra, mereka datang padaku dengan pakaian, rambut, badan yang lusuh ya, ghubra ya, penuh debu ya, penuh debu. Dan realitanya demikian ya. Qala ulama, poin ke-53 ya. Para ulama mengatakan mubahatullahil malaikah bihaula'il hujjat yadullu ala annahum maghfurun lahum. Tadi sudah disampaikan beberapa hadis sebelumnya bahwa Allah itu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Sehingga ulama mengatakan bahwa Allah membanggakan mereka, para jamaah haji di hadapan malaikat, ini menunjukkan bahwa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Li'annahu la yubahi bi ahli al-khataya wa dzunub illa min ba'di taubah wal ghufran. Karena ya, Allah tidak membanggakan ya, orang-orang yang banyak salahnya, banyak dosanya, melainkan ya setelah diterima taubatnya dan diampuni dosanya. Ya, makanya yang kita, dan Allah Maha mengetahui segala hambanya. Dan kita kalau membanggakan orang-orang tertentu, mungkin membanggakan anak kita yang punya murid, membanggakan murid-murid tertentu, ya, karena kelebihan yang dimiliki. Tidak mungkin yang banyak salahnya, yang tidak mengerjakan PR, yang jarang datang kemudian dibangga-banggakan. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka, ini poin plus, keutamaan bagi mereka, menunjukkan bahwasanya dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang berhaji, jamaah haji, harus husnudzon bahwa dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya hal tersebut menjadikan dirinya itu bersyukur pada Allah, bukan malah menjadi congkak. Ini gue nih, membusukkan dada, ya, diampuni dosanya dan sebagainya. Tidak boleh ya. Satu poin sebelum terakhir. Yaumul Arafah yaumul Id. Hari Arafah adalah hari raya di ahlul mauqif, bagi mereka yang berada di mauqif di Arafah. Fahuwa yaumul maghfiratin wa itqin.
Ini adalah hari ampunan dan hari pembebasan dari neraka. Walidzalika falaysahabbu lil hajj qiyamuhu, maka tidak dianjurkan bagi orang yang berhaji untuk berpuasa pada hari itu. Mengapa? Taqwiyatan lahu 'ala dzikri wa du'a. Karena ya, ketika tidak berpuasa ini bisa menguatkan mereka untuk banyak zikir dan doa. Waqtidaan, dan yang lebih penting dari itu, ya, waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti contoh dari Rasul. Ya, beliau tidak berpuasa pada saat itu, ya, di apa? Di ada seorang ya, yang memberikan air susu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, segelas air susu, dan beliau minum air susu tersebut. Ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, yaum Arafah, yaumun nahri, wa yaumun nahri wa yaumut tasyrik, iduna ahlul Islam, wa hiya ayyam aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Idul Adha, hari-hari tasyrik adalah hari raya kita kaum muslimin, dan hari-hari tersebut adalah hari makan dan minum. Ya. Makanya kita hendaknya berbahagia dengan hari tersebut. Wa akhiran, dan yang terakhir, ya. Ini kalimat yang terakhir ini bagi yang paham bahasa Arab bagus banget, ya. Tapi kalau seperti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, tidak bagus, ya. Maksudnya tidak yang terasa kurang gregetnya, ya. Intinya berupa nasihat, ya, manfaatahu hadzal am al-qiyam bi Arafah falyakum lillahi bihaqqihi alladzi Arafah. Coba perhatikan, bi Arafah falyakum lillahi bihaqqihi alladzi Arafah. Yang pertama ada bi Arafah, yang kedua ada Arafah, ini beda makna, tapi sama-sama Arafah. Ya, seakan-akan seperti kalimat saja, ya, memiliki makna yang berbeda. Ya. Kalau terjemahannya tidak bisa seindah bahasa Arabnya. Ya, siapa yang terlewatkan tahun ini, dia tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaknya dia menegakkan hak Allah yang dia telah ketahui. Ya. Jadi yang Arafah pertama adalah padang Arafah, yang kedua Arafah adalah yang dia ketahui. Ya, banyak syariat Islam yang sudah kita ketahui yang belum kita tegakkan. Ya. Meskipun kita tidak bisa wukuf di Arafah, maka banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya yang hendaknya kita tegakkan, kita laksanakan. Man ajiza 'anil mabiti bi Muzdalifah falyabit azmuhu ala ta'atillahi wa qad qarrabahu wa azlafah. Nah, di sini ada Muzdalifah dan ada wa azlafah. Ini mirip juga, ya. Barang siapa yang tidak bisa mengerjakan mabit di Muzdalifah, ya, dia tidak bisa bermalam di Muzdalifah, maka hendaknya dia bermalam dalam keadaan azam melaksanakan ketaatan pada Allah, dan sungguh itu bisa mendekatkan dirinya pada Allah, ya, dan bisa mendekatkan, ya, dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba, azlafa, ini artinya mendekatkan diri pada Allah, sinonim, ya. Kemudian man lam yumkinhul qiyamu bi arja'il khaif falyakum lillahi bihaqqir raja'i wal khaif. Nah, di sini ada bi arja'il khaif, kemudian diakhiri dengan bihaqqir raja'i wal khauf. Bukan khaif tapi bil khauf, ya. Mirip-mirip. Ini yang tahu bahasa Arab indah, ya. Siapa yang dia, ya, tidak bisa menegakkan ibadah pada Allah di seluruh penjuru Masjid Al-Khaif yang ada di Mina, ada Masjid Al-Khaif di situ, masjid besar, ya. Maka hendaknya dia menegakkan hak Allah yang berupa ar-raja, harapan, wal khauf, dan rasa takut. Ini artinya hendaknya dia terus berharap pada Allah dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaqdir ala nahri hadihi bimina falyadbah hawahu huna wa qad balagal muna, ya. Di sini ada bimina, ada al-muna. Mina yang pertama itu tempat, ya. Al-muna itu cita-cita harapan, ya. Siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadiyunya di Mina, hendaknya dia sembelih hawa nafsunya di sini. Segera, ya. Jangan ikuti turuti hawa nafsu, tapi kembalikan semuanya untuk mengikuti wahyu. Ya, waqad balagal muna. Kalau dia sembelih hawa nafsunya, kemudian yang diikuti adalah dalil, waqad balagal muna. Sungguh dia telah sampai pada cita-cita, pada asa, pada apa yang diharapkan. Man lam yasil ilal baiti li'annahu minhu ba'id falyaqsid rabbal baiti fa innahu aqrabu ila man da'ahu wa rajahu min hablil warid. Ya, itu ada minhu ba'id, ini min hablil warid. Siapa yang tidak sampai ke Baitullah karena memang dia jauh darinya, ya, hendaknya dia menuju langsung ke pemilik rumah itu, yaitu Allah, ya. Karena Allah itu lebih dekat, ya. Ya, Allah itu begitu dekat pada orang yang berdoa padanya, berharap padanya, ya, daripada min hablil warid, daripada urat nadinya, ya. Nah, ini kalimat yang bagus dengan bahasa Arab, namun
dalam bahasa Indonesia ya tentu tidak bisa disusun sama ya. Kita mohon pada Allah, kata beliau terakhir, kita mohon pada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang diterima amalannya, ya, diampuni dosanya, dirahmati, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang yang dimerdekakan dari api neraka. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, ya, ini yang bisa disampaikan para jamaah pada kajian kita kali ini ya, dengan sedikit cepat-cepat namun semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsiran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abdul Maiso. Baik, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan sedikit menyimpang. Apakah masih disyariatkan sholat Id sendirian jika tidak bisa hadir sholat Id di lapangan karena sedang karantina? Apakah untuk kondisi Indonesia saat ini berlaku hal yang sama seperti tahun lalu di mana banyak orang yang sholat Id di rumah karena larangan sholat Id dari pemerintah? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair untuk antum yang bertanya. Jadi ini ada dua pertanyaan. Ya, adapun pertanyaan untuk di Indonesia yang memang ada larangan ya, resmi ya. Memang ada larangan untuk salat Id, maka seperti tahun yang lalu untuk Idul Fitri ya. Demikian pula Idul Adha ya. Atau Idul Fitri saja saya lupa. Ada fatwa ulama memfatwakan tidak mengapa salat di rumahnya ya. Kalau memang ada larangan dari pemerintah untuk mendirikan sholat dan itu untuk kemaslahatan bersama ya, bukan bukan untuk memojokkan kaum muslimin, itu untuk kemaslahatan bersama ya, untuk menjaga nyawa. Hendaknya kita menaati perintah aturan pemerintah ya, sekali lagi untuk kemaslahatan bersama. Adapun bagi orang yang sedang karantina sendirian, apakah disyariatkan sholat Id? Wallahu a'lam ya, ini perlu saya baca lagi ya pembahasan dari para ulama. Kalau antum bisa hubungi saya sendiri ya, karena sepertinya ini adalah terakhir kajian ya untuk hari sebelum Idul Adha. Jadi kemungkinan tidak ada kajian lagi setelah ini. Jadi bagi antum yang bertanya ini bisa WhatsApp ke saya, Anda yang ibu yang bertanya bisa WhatsApp ke istri saya, ya insya Allah akan dicarikan jawabannya, biiznillah. Ya, atau insya Allah kita share di grup lah kalau memang ada jawabannya. Ya, khusus ketika orang dalam karantina dan sendiri, maka disyariatkan sholat sendiri. Wallahu alam, saya tidak hadir dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Baik. Saya ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya berdoa yang benar dan mudah pada hari Arafah karena waktunya sangat panjang mulai dari habis zuhur sampai sebelum matahari tenggelam. Terkadang kami kehabisan doa dan bagaimana cara mengisinya agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Jika yang bertanya ini adalah jamaah yang berhaji ya, sudah sempat saya singgung ya dalam beberapa kajian, hendaknya dia siapkan buku atau sekarang pun sudah ada aplikasi di HP yang berisi doa ya, doa-doa yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang dari Al-Quran dan hadis ya, dibaca saja ya, dan alangkah baiknya ketika dia tahu artinya ya. Jadi dia tahu ini doa ini untuk apa. Nah, itu bisa dibaca dari sekarang kan, ya. Jadi dia baca apa ini doa untuk apa, doa untuk apa, doa untuk apa ya. Dari Al-Qur'an itu apa artinya, Rabbana atina fid dunya itu apa artinya. Ya.
Kemudian kalau doa Allah mainnya salakal huda wa tuqa itu apa artinya, yang berbahasa Indonesia terjemahan ada, alhamdulillah. Ya, kemudian nanti dia baca. Kalau seandainya sudah selesai, dia ulang lagi tidak mengapa. Ya, dia ulang tidak mengapa 2 kali, 3 kali, ya, boleh. Atau seandainya capek lelah istirahat, ya, kemudian mungkin perlu jajan, perlu makan, minum, ya, air dingin atau apa, karena hari Arafah hari apa namanya lumayan panas, ya bisa kemungkinan demikian, ya. Jadi boleh istirahat tidak mengapa, ya, boleh istirahat tidak mengapa. Yang kemudian kalau sudah kuat lagi ya doa lagi, ya. Boleh pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mungkin awalnya di dalam tenda, kemudian setelah itu keluar ke luar tenda, ya. Semakin sore pada asar itu cocok untuk di luar, ya. Dan orang-orang masya Allah saat itu sudah sibuk masing-masing, ya, berdoa, ya. Sempat saya dapat foto-foto untuk tahun lalu, ya, dan tahun lalu lebih sedikit lagi jumlahnya, itu di Padang Arafah atau di sekitar dari Jabal Arafah atau Jabal Rahmah orang-orang menyebutnya. Maka itu mereka sudah ada menyiapkan kursi, ya. Tidak tahu kursi itu dari diri sendiri atau dari pemerintah juga. Yang jelas duduk sudah berjarak, ya. Itu jadi kalau bisa di luar, ya. Kalau memang masih panas boleh di tenda. Kalau capek istirahat bisa sambil zikir atau dengerin Al-Qur'an, murotal atau apa, ya, kalau memang capek. Kalau sudah kuat lagi, berdoa lagi. Terus seperti itu, ya. Terus seperti itu, makanya sering disampaikan bahwa yang disyariatkan adalah tidak berpuasa pada hari itu karena butuh tenaga yang tidak sedikit. Ya, adapun kalau yang dimaksud adalah orang yang tidak wukuf di Arafah, ya, ya tinggal berusaha semaksimal, ya, dia sambil seperti kurang lebih sama, ya, dia bisa gunakan untuk mengucapkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah tadi, ya, sampai akhir, atau doa-doa yang lainnya sambil naik mobil, sambil jalan, sambil apa bisa zikir, bisa doa. Ya, kalau capek saatnya mau tidur siang mungkin karena memang kebiasaannya tidur dan dia capek kurang tidur atau intinya lelah, boleh, tidak mengapa, ya. Nah ini kurang lebih cara memanfaatkannya, dan yang benar-benar dituntut untuk fokus adalah mereka jemaah yang sedang berhaji, ya. Allah taala alam. Saya ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana, bolehkah, ada pertanyaan tentang kurban Ustaz. Bolehkah meniatkan kurban untuk satu keluarga Ustaz? Dan kalau boleh, apakah berlaku hukum-hukum berkurban bagi anggota keluarga yang lain Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Tanyanya bolehkah menyiapkan gitu, ya? Seperti niatkan. Iya. Oke, bolehkah meniatkan? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula para sahabat, kalau tidak salah Abu Hurairah juga berkurban, ya. Kemudian keluarganya bertanya, Abu Hurairah ini untuk kita juga, ya. Kemudian dijawab, ya, ini juga untuk kalian. Ya, jadi ini termasuk sunnah. Satu kepala keluarga, ya, dia seorang ayah gitu, ya, dia kurban, kemudian diniatkan untuk keluarganya, untuk istri, untuk anak-anaknya, atau untuk orang yang tinggal di rumahnya. Jadi dia niatkan untuk mereka semuanya, boleh. Ya, ini termasuk sunnah, ya, Rasulullah SAW. Kemudian berkaitan dengan masalah larangan-larangannya, ya, larangan-larangan mengambil kuku, mengambil kulit, atau mengambil rambut, ya, kalau memang ada niat sejak sebelum awal Dzulhijjah, maka sejak awal Dzulhijjah dia harus menjaga dirinya dari itu semuanya. Ya, apakah ini untuk orang yang hendak berkurban atau termasuk keluarganya? Ini termasuk khilaf di antara ulama, ya. Dan wallahu alam secara khusus insyaallah ini buat khusus buat orang yang hendak berkurban saja. Tapi sekiranya keluarganya menjaga juga untuk kehati-hatian, maka itu adalah kebaikan insyaallah, ya. Tapi secara asal adalah untuk orang yang akan berkurban itu saja, ya. Wallahu taala alam. Nah, tadi dijelaskan kalau bisa wukuf di Arafah malam hari. Nah, kalau boleh wukuf di Arafah malam hari berarti mereka terlewatkan
mabit di Musdalifahnya. Apakah kalau terlewatkan tersebut harus terkena bayar dam, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ayo, Pak. Masya Allah. Afwan wa jazakumullahu khairan. Jawabannya kalau memang anggap saja seseorang dia tiba di Arafah sebelum terbit fajar, ya, kemudian setelah itu menuju Musdalifah, sebelum sampai Musdalifah sudah terbit fajar, ya, sudah, sehingga terlewatkan mabit di Musdalifah, ya. Maka bagaimana seandainya seorang kondisinya seperti ini, maka kita perhatikan mabit di Musdalifah itu hukumnya apa. Ya, setelah kita pelajari ternyata hukumnya, ulama mengatakan mabit di Musdalifah itu hukumnya wajib, ya. Dan untuk kaidah untuk setiap orang yang meninggalkan wajib haji, maka wajib membayar dam, ya. Damnya yaitu dengan menyembelih satu ekor kambing, ya, satu ekor kambing. Maka dari sini kita tahu seandainya terlewatkan baginya mabit di Musdalifah, dia bisa bayar dam, ya. Dia bisa ganti dengan membayar dam tersebut, ya. Dengan demikian hajinya tetap sah, ya, dengan izin Allah. Wallahu ta'ala. Pertanyaan satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagi yang tidak mampu membayar dam, apakah boleh berpuasa langsung 10 hari di tempat kita masing-masing? Karena kalau mengambil 3 hari di Makkah, dikhawatirkan tidak kuat dan tidak cukup waktunya juga. Dan kalau yang dilanggar lebih dari 2 wajib haji, apakah puasanya juga sebanyak yang dilanggar tersebut, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan, ya. Pertama, iya benar, Ustaz. Pertama, pelan-pelan coba baca, sedikit suaranya kurang jelas tadi. Pertama, ketika orang tidak bisa membayar dam, ya, kemudian dia ambil puasa, yang ditanyakan apa tadi? Puasanya langsung 10 hari, Ustaz, di tempat kampungnya, Ustaz. Karena mungkin dia percaya kalau 3 hari di Mekah dan 10 hari di kampungnya gitu. Dan 7 hari di kampungnya gitu, Ustaz. Jadi maksudnya dia puasanya hanya oke, paham. Jadi semuanya diambil di kampungnya 10 hari gitu, ya. Iya benar, Ustaz. Nah, ini bagaimana? Ya, secara wallahu alam yang saya ketahui secara asal bahwa 3 hari di Mekah atau ketika saat berhaji, ya, 7 harinya di kampung, ya. Dan berkaitan dengan masalah puasa tersebut, ya, sebagian ulama membolehkan berpuasa di hari-hari tasyrik, ya. Jadi kiranya boleh berpuasa pada hari tasyrik adalah bagi orang yang tadi tidak mampu membayar dam atau tidak mampu menyembelih kambing, ya, dia mampu berpuasa, maka bisa diambil pada hari-hari tasyrik, ya. Nah, ini kesempatan. Sebagian ulama pun bahkan membolehkan kalau memang seandainya dia tidak mampu membayar haji, contohnya, ya, dia haji tamattu atau qiran, kemudian dia ambil puasa 3 hari, ya, wallahu alam, seingat saya sebagian ada yang membolehkan bahkan berpuasa sebelum hari Arafah atau hari-hari 10 awalnya itu boleh dia berpuasa juga, karena memang dari awal dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta untuk membayar haji. Jadi bisa kapan saja, termasuk hari tasyrik. Ya, adapun kalau di rumahnya semuanya, wallahu alam, saya tidak hadir sekarang, apakah boleh atau tidak, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, tentang kurban, Ustaz. Boleh, Ustaz? Tadi yang ini sudah terjawab semuanya nih pertanyaan yang. Oh, belum, Ustaz. Afwan, Ustaz. Satunya apa tadi? Tadi mereka kalau misalkan yang dilanggar lebih dari 2 atau 3 wajib haji, maka puasanya apa? Lebih dari itu, Ustaz. Lebih dari 10 hari, 30 hari misalkan sebulan, Ustaz. Oke, baik. Lalu sekiranya seorang melanggar, ya, dan 2 atau 3, bagaimana, ya? Secara kaidah asalnya adalah, ya, satu pelanggaran adalah 10 hari, ya, secara kaidahnya, ya. Tapi kalau 2 atau 3 bagaimana? Wallahu alam, tahu saya sesuai dengan kaidahnya berarti ya kelipatan dari ini yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini pertanyaan tentang kurban, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan, mau bertanya tentang kurban. Seorang melakukan kurban untuk ibunya yang sudah meninggal, sedangkan dia sendiri tidak berkurban dikarenakan hanya mampu untuk 1 hewan kurban, kambing.
Bagaimana hukum hal tersebut, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Untuk siapanya? Istrinya? Untuk ibunya, Ustaz. Untuk ibunya. Dia tidak ada kemampuan kecuali satu ekor kambing saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya mudah. Solusinya dia berkurban untuk dirinya, ya, dan dia niatkan juga untuk ibunya, ya. Maka ini dibolehkan seperti ini, ya. Maka ini dibolehkan seperti ini. Dan perlu disampaikan, ya, bahwa amalan apa saja dari amal kebaikan seorang anak, ya, pahala itu akan sampai ke orang tua. Orang tua akan mendapatkan bagian pahalanya, akan mendapatkan pahalanya, meskipun tidak kita niatkan juga, ya. Jadi makanya ulama mengatakan termasuk cara berbakti sepeninggal orang tua yang paling baik adalah menjadi anak soleh, ya, menjadi anak yang baik. Ya. Karena ketika dia menjadi anak yang baik, ya, banyak beramal soleh, ikhlas, sesuai dengan tuntunan, ya, orang tuanya mendapatkan pahala di situ, ya. Dan anak yang soleh akan mendoakan orang tua, beristighfar untuk orang tuanya, ya. Maka derajat orang tuanya pun akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di surga di akhirat kelak, ya. Ini menunjukkan bahwa untuk amal soleh apa saja, ya, yang kita amalkan akan sampai kepada orang tua. Jadi mau diniatkan atau tidak, ya, maka orang tua mendapatkan pahalanya, mendapatkan bagiannya. Ya. Jadi kalau untuk orang tua, ya, tidak perlu dikhususkan seperti itu, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Sekiranya mau diniatkan untuk mereka juga, insya Allah, maka itu pun tidak mengapa. Ya, kecuali kalau haji dan umrah maka harus dikhususkan, ya. Ya, haji umrah maka harus dikhususkan. Atau seandainya mau sedekah, mau khusus juga ya untuk mereka pun boleh, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan satu hal, ya, untuk kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya, pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Memang sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, boleh. Tapi hal semacam ini yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada adalah beliau untuk diri beliau, untuk keluarga, dan untuk umat Islam dan untuk umat ini yang belum berkurban. Ya, ini yang beliau niatkan. Ya, jadi tidak dikhususkan untuk orang yang meninggal dunia dan seterusnya. Ya, karena kita tidak tahu mana yang lebih butuh pahala. Ya, makanya ketika kita masih hidup, ya, maka kita perbanyak pahala untuk diri kita. Orang yang sudah meninggal dunia bisa kita doakan, bisa kita istighfar untuk mereka, ya, dan lain-lain, ya. Allah taala alam. Baik, cukup. Naam, cukup, Ustaz. Baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan ini adalah kami infokan, ini adalah kajian terakhir, ya, untuk sebelum Idul Adha, ya. Jadi tidak ada kajian-kajian lagi, kita libur berapa hari. Ya, seandainya ada kajian, ya, nanti insya Allah akan diinfokan, ya. Insya Allah akan diinfokan. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Maksud saya kajian secara online via Zoom, ya, dan kemudian disebarluaskan di Facebook dan YouTube, ya. Sekali lagi ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.